ke sini. Oke. Nah, jadi logika itu adalah hasil dari berpikir yang diutarakan lewat bahasa. Nah, yang kita lakukan sekarang itu adalah bahasa matematika sehingga masuk ke dalam logika matematika. Ya. Nah, sebagai ilmu, karena masuk ke dalam proses berpikir, logika disebut juga dengan logika epistem atau ilmu pengetahuan. Ini istilah ya, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus dan teratur. Ini nih, jadi kenapa kita belajar logika, agar kita bisa berpikir secara lurus dan teratur. Teratur itu sistematis, gitu ya, sistematis, sehingga proses yang dilakukan itu bisa runut step by step, gitu ya, step by step. Jadi teratur, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan secara logis itu akan menghasilkan satu tindakan yang masuk akal, gitu. Jadi kalau kita logikanya jalan, kalau logika jalan, maka kita akan bisa berpikir sesuatu yang masuk akal, gitu. Kita akan bisa berpikir sesuatu yang masuk akal. Tapi kalau logika kita tidak diasah, mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, gitu. Nah, sekarang coba sedikit ya, ada anak SD dan anak perguruan tinggi, mahasiswa, gitu ya, mahasiswa. Nah, kalau mempunyai satu masalah, maka proses berpikir anak SD ya dengan mahasiswa itu pasti beda, gitu ya. Proses berpikirnya pasti beda, gitu ya. Kenapa bisa berbeda? Karena tingkat logikanya udah berbeda, ya. Cara berpikirnya udah berbeda, gitu. Mungkin anak TK, anak SD kalau ada satu masalah ya, yang pertama kali adalah nangis, gitu ya. Lalu minta tolong orang tuanya, gitu ya. Katakanlah misalkan teriak-teriak, gitu ya. Tapi kan beda dengan mahasiswa, gitu ya. Ketika dia punya masalah, dia pasti diam, mencari solusi, gitu ya. Dan nggak mungkin kan nangis, gitu ya, jerit-jerit, kan beda, gitu. Nah itu proses perkembangan logika akan mempengaruhi cara berpikir, gitu ya. Nah, logika masuk ke dalam kategori matematika murni, ya. Karena matematika adalah logika yang tersistematisasi. Okay? Jadi matematika itu membantu kita menyelesaikan masalah-masalah secara sistematis, gitu ya. Secara sistematis. Oke. Secara aplikasi, logika matematika termasuk ke dalam salah satu ilmu matematika ya, logika. Jadi logika termasuk ke dalam salah satu bagian dari matematika yang banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak hanya di katakanlah di jurusan SI aja, gitu ya, atau MI aja di sini, tapi di berbagai bidang, gitu ya. Di kepolisian misalkan itu pasti banyak bermain logika untuk mengungkap banyak kejahatan, kasus, gitu ya. Di pengadilan, ini juga biasanya banyak bermain kata-kata ya, jaksa, hakim itu banyak bermain logika di sana, gitu ya, logika yang menggunakan logika tersebut untuk menganalisis suatu kasus atau permasalahan, gitu. Atau juga dalam dunia bisnis untuk mempertimbangkan secara rasional untung rugi, gitu ya, atau misalkan harus investasi berapa, maka itu logika untuk memutuskan keputusan yang masuk akal itu pasti diperlukan, gitu ya. Nah, jadi apalagi proses kita kan makin ya, maksudnya masalah-masalah yang kita hadapi itu kan terus ada, gitu ya. Dan kalau proses berpikir kita stagnan, maka mungkin cara menghadapinya akan gitu-gitu aja, gitu ya. Itu makanya logika kita harus
harus diasah terus gitu ya, harus diasah terus. Oke, nah dalam logika matematika yang akan kita pelajari itu akan dibahas bagaimana nilai kebenaran suatu pernyataan. Nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Pernyataan itu adalah sebuah kalimat, sebuah ucapan gitu ya. Nanti dilihat nilai kebenarannya, ingkarannya, ya, ingkaran itu kebalikannya, bahasa lainnya nanti itu adalah negasi, lalu kesetaraan hingga penarikan kesimpulan. Oke, ini yang akan kita pelajari di bab logika matematika ini. Nah, sebelum berlanjut, ini sebagai saran yang sangat ditekankan gitu ya. Nanti slide dengan rekaman ini akan di-share di Edmodo gitu ya. Kalian bisa melihat lalu mengulang-ulang. Tetapi ada hal-hal yang bisa meringankan kalian. Yang pertama seperti yang tadi Bapak sebutkan, melihat materi sebelum perkuliahan, mengulang agar beban di ujung tidak terlalu berat. Yang keduanya sebetulnya ketika Bapak menyampaikan, ya, ketika dosen menyampaikan, nggak hanya matematika dasar ini, mata kuliah yang lain juga sama, itu langsung dicatat, gitu ya, langsung dicatat. Karena ada yang namanya muscle memory. Jadi ketika kita mencatat, itu memori kita lebih jauh mengingat dibandingkan hanya menyimak, gitu. Jadi tulis, gitu ya, apa yang dijelaskan. Biasanya itu lebih teringat, lebih kuat gitu ya dibandingkan hanya sekedar mendengarkan gitu ya. Nah, nanti hasil catatan tersebut itu dikonfirmasi dengan slide dan rekaman gitu ya, dikonfirmasi, dikuatkan lagi. Jadi belajarnya nggak terlalu berat gitu ya, serasa tidak terlalu berat, tapi memori kita akan mengingatnya lebih kuat gitu. Nah, jadi tinggalkan menumpuk pekerjaan di ujung. Jadi nggak nyatet apa-apa, mendengarkan aja. Sebelum perkuliahan nggak diulang gitu ya. Nanti di ujung tiba-tiba mau UTS harus buka seluruh materi, itu kan akan repot gitu ya. Oke, Bapak lanjut lagi ke slide ya. Jadi manfaat berpikir secara logika itu akan melatih kita berpikir rasional, ya, rasional, masuk akal, gitu ya. Kalau kita nggak berpikir, tidak dilatih berpikir rasional, mungkin ketika ada satu masalah kita akan ngambil tindakan-tindakan yang di luar kewajaran, gitu ya. Contoh misalkan ketika ada masalah perginya ke dukun misalkan ya. Kedukun itu kan irasional, nggak masuk akal gitu ya, secara ilmiah itu nggak masuk akal gitu ya. Atau misalkan cepat putus asa karena merasa nggak ada jawaban gitu ya dari persoalan-persoalan yang ada. Nah, semakin tinggi logika kita, maka kita akan berpikir semakin kritis ya, semakin kritis, lurus, tertib, hati-hati gitu ya, berpikir panjang ya, berpikir panjang, tidak hanya sesaat, berpikirnya pendek gitu ya. Jadi kita berpikirnya panjang gitu. Contoh misalkan ketika saya berkuliah lalu saya kuliahnya asal-asalan, maka itu akan berakibat kepada waktu kuliah yang panjang, biaya yang besar, kesempatan yang banyak tersia-sia dan seterusnya gitu ya. Jadi kita akan terbiasa berpikir panjang kalau logika kita terus diasah gitu ya, terus diasah. Oke, yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat dan objektif. Oke. Secara abstrak itu kita bisa membayangkan dalam pikiran kita, kalau saya melakukan seperti ini akibatnya seperti apa ya, kalau saya melakukan seperti ini akibatnya seperti apa. Jadi kita bisa membayangkan langkah-langkah kita dengan berbagai opsi
Oke, ini ada masalah, kira-kira kalau saya melakukan seperti ini, dampaknya apa? Kalau saya melakukan seperti ini akibatnya apa? Gitu ya. Akibat untuk saya seperti apa? Akibat untuk orang lain seperti apa? Gitu. Jadi pokoknya asik lah ya kalau misalkan kita berlatih logika itu sebetulnya meningkatkan kapasitas kita gitu ya, kapasitas kita sendiri. Oke. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam, kritis tadi ya, dan sebetulnya lebih mandiri. Oke. Kenapa lebih mandiri? Karena dia bisa menyelesaikan dengan proses berpikirnya sendiri. Jadi nggak sebentar-sebentar minta bantuan, sebentar-sebentar minta bantuan, gitu ya. Sebetulnya boleh meminta bantuan, tapi itu di saat-saat yang benar-benar diperlukan, gitu ya. Kalian punya teman, tiba-tiba sedikit-sedikit minta bantuan, sedikit-sedikit minta bantuan, pasti akan bosan, gitu ya, dan akan mudah diabaikan. Tapi kalau misalkan kita memang meminta bantuan di saat yang sangat benar-benar kita tidak bisa menyelesaikannya, itu kemungkinan akan respect gitu ya, ditolong gitu ya, dibantu. Oke, ini sudah tadi melatih berpikir secara sistematis, berpikir secara runut, ya, ketahuan kalau ada masalah tahapan-tahapannya apa saja, gitu ya. Apa yang harus saya lakukan, langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Oke. Oke, itu jadi manfaat berpikir ya secara logika. Kita berlatih dulu sebentar aja, gitu ya. Coba lihat slide-nya. Oke, silahkan dibaca dulu nih ya. Ini sebuah latihan saja. Bapak ingin lihat kalian proses berpikirnya seperti apa. Oke. Kita, Bapak jelaskan ya sedikit demi sedikit. Kita ingin membeli sepatu. Oke. Ingin membeli sepatu, harganya segini nih. 97.000. Ya. Kamu itu tidak punya uang. Ya. Kamu nggak punya uang, tapi pengen beli sepatu 97.000. Jadi kamu pinjem sama teman 2 orang, satu si A, satu si B. Masing-masing ke si A dan ke si B itu pinjem uangnya 50.000 dan 50.000. Secara otomatis, karena kita pinjam 50.000 ke 2 orang, maka kita punya uang 100.000. Kita beli sepatunya 97.000, ya. Lalu uang yang kita punya 100.000, maka pasti kita punya kembalian ya. Oke. Kita punya kembalian sebesar 3.000. Oke. Kemudian karena kita punya uang 3.000, kamu mengembalikan masing-masing 1.000 rupiah ke A dan 1.000 rupiah ke B. Oke. 1.000 lagi kamu simpan di saku. Gitu ya. Sehingga hutang kita ke si A tinggal 49.000, hutang ke si B tinggal 49.000. Oke. Ya, ngerti ya? Jadi kita sudah bayar 49.000 ke masing-masing orang. Kalau dijumlah 49 ditambah 49 itu jadinya berapa ya? Ini salah nih. Jadinya berapa? 49 tambah 49? Nah, 98.000. Sedangkan di saku kita ada 1.000 kan? Oke. Jadi 98.000 ditambah 1.000 jadinya kan 99 ya. 99. Ini Bapak coret aja lah di sini. Salah ketik 99.000. Nah, kok nggak balik lagi jadi 100.000 ya? 1.000 lagi itu hilang kemana? Gitu. 1.000 lagi.
Ngerti nggak ininya pertanyaannya? Ngerti. Jadi Bapak nggak punya uang, ya. Bapak nggak punya uang. Pengen beli sepatu, harganya 97.000. Nah, karena nggak punya uang, akhirnya Bapak pinjem ke teman. 2 orang, 50.000 masing-masing. Jadi total uang 100.000 yang Bapak punya. Lalu dibelikanlah sepatu yang harganya 97.000. Berarti kan punya kembalian 3.000 tuh. Nah, dari 3.000 itu 1.000 dikasihkan ke si A, 1.000 dikasihkan ke si B. Sisa 1.000 lagi kemana? Disakuin, ya, disimpan. Berarti utang Bapak ke si A ada berapa? 49.000 kan, karena udah dibayar 1.000. Jadi ke si A 49, ke si B 49. Kalau dijumlah, itu kan 98.000. Tadi di saku Bapak sisanya 1.000, jadinya 99.000. Nah, 1.000 lagi kemana? Kan harusnya jadinya 100.000. Oke, ini berlatih. Siapa yang mau menjawab komentar dari persoalan tersebut? Ada? Ngerti nggak pertanyaannya itu? Yo, ada yang bisa menjawab nggak? Mana itu 1.000-nya lagi? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau berkomentar? Ini masih berlatih logika nih ya. Biar kita bisa berpikirnya. Dikasih waktu deh 1 menit. Boleh di chat juga ya, di chat. Kalau mikrofonnya bermasalah. Kemanakah 1.000-nya lagi? Nah, kira-kira komentar kalian seperti apa? Ada? KM-nya siapa ya kelas ini tuh? KM-nya siapa KM-nya? Saya Pak. Saya Pak. Mana angkat tangan yang mana? Saya. Oh, Adi, Aditya. Oke, Adi, kamu KM di, jawab di pertanyaannya di. Sabar Pak. Lagi dihitung Pak, bentar Pak. Nggak gede-gede uangnya, itu cuma 100.000 kok. Logika aku. Logika ini ngapain ditambahin dari kita? Jadi gini Pak. Latihan. Halo? Ya, coba gimana? Kan kalau dihitung pakai matematika apa Pak? Kenapa? Kalau dihitung pakai apa? Matematika dihitung asal-asal gitu Pak. Ah, Kan tadi 97.000. oh ya, ya betul. Nah, terus? Dibagi sama 2 orang. Jadi 48,5 Pak. Ya, oke, lalu 48,5 kan dikembaliin 1.000. Halo? ya, ya, lalu. Jadi 49,5. Masing-masing jadi 49,5, Pak. Ya. Jadi kalau 49,5 ditambah 49,5 hasilnya 99. Ditambah sama 1.000 simpenan kita tadi jadi 100.000, Pak. Oh. Iya. Ya. Oke, kita runut lagi. Jadi
97.000 harga sepatu. Oke, gitu ya dia. Dibagi 2. Iya, Pak. Bagi 2 orang. 97 dibagi 2 jadinya berapa? 48,5. 48,5. Oke, lalu 48,5 itu tadi ditambah itu 1. 1.000. Ya, kan masing-masing 1.000 dikembaliin. Oke, jadi masing-masing 49. jadinya 49,5. Ya, Oke. Jadi 49,5 dikali 2 berapa? 99. 9 ditambah Ditambah simpenan kita tadi, oke. 1.000 jadinya 100.000. 100.000. Oke. Yang lain ada jawaban yang berbeda dengan Adi? Oke. Yang tadi jawaban Adi itu jawabannya adalah betul, ya. Jawabannya betul, gitu. Sekarang jawaban yang Adi itu betul. Sekarang kira-kira yang salah dari yang Bapak simulasikan ini apa ya yang salah? Berarti kan hitungannya, Pak. Hitungannya. Gimana tuh? Hitungannya. Seharusnya kalau mau menghitung angka 97.000 utang 100.000 nggak boleh dihitung 49 tambah 49. Harusnya 97.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000 yang dikantungin tadi, Pak. Oke. Ini tuh sebentar. Hadi ya barusan ya yang jawab ya? Atau siapa? Rizky, Pak. Yang mana? Barusan Saya, nggak Pak. kelihatan. Saya, Pak. Ahmad Rizky. Oh, Rizky. Barusan yang jawab Rizky ya? Soalnya nggak kelihatan wajahnya. Oke, kasih Rizky. Jadi apa yang disampaikan oleh Rizky betul, gitu ya. Jadi kita nggak bisa menjumlahkan uang yang ada dengan uang yang tidak ada, gitu ya. Itu kan utang kita itu kan 49.000 ya. 49.000 itu kan utang, gitu ya. Nggak bisa dijumlahkan dengan uang yang ada. Uang yang real ada itu adalah 1.000, gitu ya. Uang yang real ada 1.000. Oke. Jadi yang penjelasan Rizky barusan betul, gitu ya. Jadi salah untuk proses penghitungan yang dilakukan barusan, gitu ya, yang disimulasikan dalam contoh ini, gitu ya. Nah, untuk ini adalah persoalan yang sifatnya simulasi, gitu ya, simulasi aja. Tapi mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga bisa terjadi hal yang seperti ini, gitu ya. Apakah itu sifatnya jadi sebuah penipuan, gitu ya, ataukah yang lain yang sehingga ada seseorang yang dirugikan dengan perhitungan-perhitungan yang nggak benar, gitu ya. Jadi penting kalau kita bisa berpikir secara benar, maka kita tidak terjebak dengan persoalan-persoalan matematika yang sebetulnya cara menghitungnya salah, gitu. Ini kalau misalkan ya kita ikutin, lalu kita terus berpikir, kita berpikir kemana ini 1.000 lagi, gitu ya. Itu sampai kapanpun ya nggak akan ketemu, gitu. Karena cara ngitungnya juga udah salah, gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak jeli, logika kita nggak diasah, persoalan-persoalan kayak gini ya mungkin kita nggak bisa nangkep, gitu ya. Oke, good. Itu contoh saja sebagai selingan. Oke. Di dalam logika itu ada yang namanya pernyataan. Oke. Ini ada pernyataan. Oke, ada pernyataan seperti yang barusan. Ini adalah sebuah pernyataan nih. Ini adalah sebuah pernyataan. Ini disebut pernyataan, yang ini juga pernyataan, terus yang ini juga sebetulnya pernyataan. Jadi yang dinamakan dengan pernyataan itu adalah sebuah kalimat. Bisa dalam bentuk verbal, bisa juga dalam bentuk simbolik, gitu ya. Bisa juga dalam bentuk simbolik. Nah,
dalam logika matematika, pernyataan-pernyataan kemudian disajikan dalam bentuk simbol. Gitu ya. Nah, berikut ini adalah pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam logika matematika, antara lain. Oke. Kita akan masuk ke dalam pernyataan-pernyataan yang ada di logika matematika. Pernyataan pertama ada yang namanya negasi. Oke, pernyataan pertama ada yang namanya negasi. Negasi itu boleh dibilang ingkaran, atau dalam bahasa lebih sederhananya itu adalah kebalikan. Nah, ini dia. Oke. Bahasa lainnya adalah kebalikan. Nah, negasi atau ingkaran atau kebalikan adalah satu pernyataan yang isinya mengingkari suatu nilai. Oke. Suatu nilai pernyataan. Jadi kalau misalkan ada satu pernyataan, oke, ada satu pernyataan, Bapak tulis, hari ini hujan. Oke. Maka negasinya adalah hari ini tidak hujan. Oke. Tidak hujan. Maka dia negasi itu adalah kebalikan atau mengingkari dari pernyataan yang sebenarnya. Oke. Jadi kalau pernyataan sebenarnya hari ini hujan, maka negasinya adalah hari ini tidak hujan. Nah, negasi biasa disimbolkan dengan lambang seperti ini. Strip, ya, strip. Strip tapi agak bergelombang, yang seperti ini, gitu ya. Yang agak seperti ini. Biasanya kalau di laptop itu ada di atas tombol tab atau di samping angka 1, ya, di atas tab atau di samping angka 1. Nah, itu biasanya yang agak seperti bendera gitu ya. Itu artinya adalah tidak atau bukan. Oke. Seperti tadi, hari ini hujan, maka negasinya adalah hari ini tidak hujan, gitu ya. Jadi artinya adalah tidak. Jika suatu pernyataan menyatakan adalah sapi hewan berkaki 4, maka negasinya adalah sapi bukan hewan berkaki 4. Oke. Nah, dalam satu pernyataan, dalam satu pernyataan itu ingat bisa kalimat, bisa juga simbol. Oke. Nah, tapi hewan berkaki 4 ini kan kalau kita tulis sangat panjang. Oke. Jadi dalam logika, pernyataan tersebut kita bisa simbolkan dalam bentuk huruf P. Apakah harus P? Tidak, boleh huruf yang lain. Boleh S, boleh R, boleh apapun, gitu ya. Artinya adalah sebuah pernyataan yang panjang itu diringkas menjadi satu simbol saja, gitu ya. Satu simbol saja. Lalu kalau misalkan P adalah yang artinya sapi hewan berkaki 4, maka untuk negasinya tinggal ditulis seperti ini. Negasi P. Artinya sapi bukan hewan berkaki 4. Gitu. Oke, harusnya jelas ya. Coba misalkan kalau misalkan hari ini hujan, Bapak simbolkan dengan huruf Q, gitu ya. Hari ini hujan, maka negasinya adalah hari ini tidak hujan. Oke, berarti ini udah secara otomatis. Oke. Oke, itu negasi ya, negasi. Oke. Pernyataan yang lain, satu tadi negasi. Pernyataan yang kedua itu adalah namanya konjungsi. Ada negasi, ada konjungsi. Negasi tadi artinya adalah tidak atau bukan. Sedangkan konjungsi adalah sebuah
pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung dan. Jadi dia punya arti sebetulnya ini dan. Kata hubung dan. Lalu simbolnya kurang lebih seperti ini. Seperti huruf V kebalik gitu ya, huruf V kebalik. Seperti huruf V kebalik gitu ya. Nah, pernyataan konjungsi hanya bernilai benar. Oke, kita masuk ke dalam aturan-aturan dalam logika ya. Pernyataan konjungsi hanya akan bernilai benar yang ini jika kedua pernyataan yang terdapat di dalamnya bernilai benar. Oke. Bernilai benar. Jadi kalau misalkan ada dua pernyataan dan dua pernyataan itu benar, maka kita bisa menyimpulkan hasil konjungsinya adalah benar. Oke. Jika salah satu saja ada pernyataan yang salah, maka kesimpulan konjungsinya itu salah. Gitu ya. Contoh ini nih, yang ada tabel di sebelah. Ini ada tabel, ini P, ya, ini P, ini Q. Ini adalah mewakili dari satu pernyataan. Oke, sebentar. Nggak bisa ya. Oke. Nah, P dan Q itu mewakili satu pernyataan. Misalkan, Bapak tulis seperti ini. P, hari ini hujan. Oke. Q, hari ini kuliah. Oke. Nah, kalau ini jadi ada satu pernyataan ya, hari ini hujan. Untuk menghemat biasanya disimbolkan cukup satu simbol saja, boleh apapun sebetulnya hurufnya. Nah, simbol ini itu biasanya disebut dengan proposisi, gitu ya. Q disebut proposisi, gitu ya. Mau P, mau Q, pokoknya yang menyimbolkan satu pernyataan, ya, itu disebutnya proposisi. Nah, kalau nilai proposisi ini nilainya benar, contoh Bapak masuk ke tabel, kalau nilai proposisi P hari ini hujan itu nilainya benar, lalu nilai proposisi Q hari ini kuliah benar, gitu ya. Jadi kalau yang dimaksud benar itu adalah ya benar hari ini adalah ada kuliah, gitu. Kalau hari ini hujan, kalau bernilai benar berarti memang hari ini hujan, gitu ya. Oke. Kalau dia nilainya benar, proposisi pertama yang P, lalu proposisi yang Q nilainya benar juga, maka kesimpulan konjungsinya itu adalah akan benar juga. Oke. Benar, gitu ya. Sekarang kalau misalkan hari ini hujan, berarti benar. Terus hari ini tidak kuliah, berarti kan salah si Q-nya. Karena Q bilang hari ini kuliah, tapi kenyataannya enggak, maka nilainya salah, gitu ya. Maka kesimpulannya akan salah. Kesimpulannya salah, gitu. Yang ini. Oke. Ini juga sama, kalau pernyataannya hari ini hujan, ternyata enggak hujan, berarti kan salah, gitu ya. Oke. Hari ini kuliah, kalau betul berarti B. Nah, kalau dikonjungsi satu saja bernilai salah, maka kesimpulannya akan salah. Gitu. Kesimpulannya akan salah. Tapi kalau dua-duanya benar, maka kesimpulannya akan benar. Oke, nah itu konjungsi. Oke. Konjungsi itu kalau dibahasakan, ya, kalau dibahasakan itu adalah dan. Jadi kalau ada bahasa seperti ini, P, lalu simbolnya seperti ini berarti bahasanya adalah hari ini hujan,
dan hari ini kuliah. Jadi kalau dibahasakan ya, ini kan sudah masuk disimbolkan, ini simbol, tapi kalau dibahasakan, hari ini hujan dan hari ini kuliah. Bagaimana kalau misalkan seperti ini? Oke, berarti kita membahasakannya adalah hari ini hujan dan hari ini tidak kuliah karena ada negasi. Karena ada negasi. Paham ya? Bapak ulangi lagi kalau misalkan seperti ini. Oke. Berarti ini dibahasakannya adalah hari ini tidak hujan dan hari ini kuliah. Kalau seperti ini, berarti hari ini tidak hujan dan hari ini tidak kuliah. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Paham ya? Jadi kita bisa kita bisa membuat sebuah pernyataan. Lalu pernyataan itu kita bisa ubah menjadi sebuah simbol, ya, mau P, mau Q, mau R. Nah, dari situ kita bisa membuat pernyataan-pernyataan lain, ya, digabungkan. Dengan cara apa? Ya tadi ada konjungsi, lalu ada negasi. Oke, kita baru belajar dua, gitu ya, baru belajar dua. Oke, kita balik lagi ke slide. Nah, kita masuk ke latihan ya. Ini, kita masuk ke latihan. Susunlah konjungsi dari pernyataan P dan Q berikut. Pernyataan P, hujan mulai reda. Oke, ini yang P ya. Ini yang P. Yang Q, Pak Tani mulai mencangkul di sawah. Kalau kita konjungsikan, dengan simbol konjungsi yang ini, maka kita bisa menggabungkan dua kalimat ini. Hujan mulai reda dan Pak Tani mulai mencangkul di sawah. Gitu. Jadi sangat mudah ya. Kita hanya menggabung-gabungkan saja dulu kalimat. Gitu ya. Oke. Next. Diberikan pernyataan P dan Q sebagai berikut. Oke, ini pernyataan yang lain. Pernyataan pertama yang disimbolkan dengan P, ayahku adalah seorang dokter. Oke, yang ini. Lalu yang Q, ibuku adalah seorang perawat. Oke. Tuliskan pernyataan majemuk dari dua pernyataan di atas yang diwakili oleh lambang-lambang berikut. Oke. Nah, jadi kira-kira ini bahasanya jadi seperti apa? Oke. Yang ini jadi seperti apa? Yang ini jadi seperti apa? Yang ini jadi seperti apa? Oke. Nah, silakan untuk mengerjakan terlebih dahulu. Oke, masing-masing 1 menit aja. Kira-kira ini pernyataannya jadi seperti apa dengan simbol seperti itu? Oke, 1 menit aja dulu. Yang tidak mengerti, tolong ini aja, disampaikan ketidakmengertiannya di mana, gitu. Jadi itu ada pernyataan, ya. Udah ya?
Kita cek. Yang A, Bapak tanya misalkan, Dimas, yang A bahasanya jadi seperti apa? Kalimatnya ya, kalimatnya. Iya, Pak. Yang A dan yang B. A adalah ayahku adalah seorang dokter dan ibuku adalah seorang perawat. Oke, yang B. Yang B, ayahku adalah seorang dokter dan ibuku bukan seorang perawat. Ya, oke, good. Bapak beralih ke Okta deh, Okta. Yang C dan D. Yang C, ayahku bukan seorang dokter dan ibuku adalah seorang perawat. Yang D, ayahku bukan seorang dokter dan ibuku bukan seorang perawat. Terima kasih. Ya, oke. Good. Terima kasih untuk jawabannya. Itu sudah betul. Ingat, ini adalah baru, kalau boleh dibilang, baru melibatkan dua pernyataan, dua simbol pernyataan, satu negasi, satu lagi konjungsi. Oke. Kita baru menggunakan dua simbol ini, negasi dan konjungsi. Lalu proposisinya juga baru dua, P dan Q. Oke. Jadi ini masih sederhana karena nanti akan banyak simbol yang lain dan proposisinya mungkin nggak dua, bukan hanya P dan Q saja. Oke. Tapi yang barusan disampaikan sudah oke, sudah benar. Oke, ini jawabannya ya. Jawabannya. Jadi kalau kita runut, ya, pasti kita memerlukan yang ini. Negasi P, karena di sini ada negasi P. Di sini ada negasi Q, ada negasi P. Kita perlu tuh menerjemahkan apa sih negasi P, apa sih negasi Q, gitu ya. Oke, jadi di sini dituliskan dulu negasi P-nya adalah ini, negasi Q-nya adalah ini. Baru kita menjawab satu-satu dari pernyataan-pernyataan tadi. Gitu. Oke, ini jawabannya sudah sesuai dengan yang tadi disampaikan. Oke, kita next ya. Agak lebih naik dikit ya. Nah, tentukan nilai X agar konjungsi ini dan itu kan berarti kan ini ya, konjungsi ya, dan 7 adalah bilangan prima. Oke. Tentukan nilai X agar konjungsi ini, oke, ada konjungsi yang ini, Bapak tulis agak kotakin. Oke, ini dikotakin sama Bapak. Konjungsi tersebut bernilai benar. Oke. Oke. Ini Bapak akan ulangi lagi. Supaya kalian bisa ngerti maksudnya. Oke. Nah, tentukan nilai X agar konjungsi ini konjungsi ini bernilai benar. Oke. Bernilai benar. Nah, untuk bisa menjawab ini, maka langkah pertama kita harus tahu ini ada proposisi apa aja. Ada pernyataan apa saja, gitu ya. Oke, kita urai. Ada pernyataan apa saja. Oke, di sini ada X di X kuadrat ditambah 3X dikurangi 15 lebih dari 0. Ini bisa kita tulis sebagai P. Kita simbolkan. Dan itu kita bisa simbolkan dengan simbol konjungsi. Dan 7 adalah bilangan prima. Kita bisa simbolkan Q. Maka kita akan mendapatkan P dan Q. Ya.
P itu mewakili yang ini, yang dikotakin. Q mewakili 7 bilangan. 7 adalah bilangan prima. Oke, step di situ ngerti ya? Jadi Bapak menyimbolkan seperti itu. Nah, untuk bernilai benar, agar suatu konjungsi bernilai benar, maka syaratnya apa? Bapak back dulu, kita lihat tabelnya. Nah, ini dia. Ini dia. Syarat suatu konjungsi bernilai benar, syaratnya apa? Ada yang bisa jawab? Syarat satu konjungsi bernilai benar? Jika kedua pernyataan yang terdapat di dalamnya benar. Oke. Kalau, nih lihat aja di sini. Kalau nilainya ingin benar, nilai konjungsinya benar, maka nilai proposisi P harus benar, dan nilai proposisi Q harus benar juga. Oke. Kalau satu aja ada salah, maka hasilnya pasti akan salah. Oke. Nah, di soal yang tadi, dia ingin bahwa hasil pernyataannya, hasil pernyataan konjungsinya bernilai benar. Maka secara otomatis P dan Q-nya harus bernilai benar juga. Oke, kita ke sini lagi. Nah, coba kita cek 7 adalah bilangan prima. Benar nggak? 7 adalah bilangan prima. Benar salah? Benar, Pak. Oke. Ya. Apa sih bilangan prima tuh? Bilangan yang Bilangan. hanya bisa dibagi oleh itu sendiri dan angka satu. Iya, betul. Fatimah ya, betul. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri, ya, dan angka 1. Jadi angka 7 misalkan, ini kan angka 7 nih. Angka 7. Angka 7 bisa dibagi oleh siapa? Hanya bisa oleh dirinya sendiri dan hanya bisa dibagi oleh angka 1. Gitu ya. Oleh angka yang lain nggak bisa, gitu ya. Kecuali hasilnya berkoma, gitu ya. Jadi proposisi Q, pernyataan 7 adalah bilangan prima, itu sudah bernilai benar. Oke. Sudah bernilai benar. Maka jika kesimpulannya ingin benar, ya, ingin benar, maka nilai P-nya harus bagaimana caranya agar bisa benar juga. Oke, bisa benar juga. Maka kita harus cari solusi. Pernyataan si P itu solusinya apa supaya benar, gitu. Pernyataannya supaya benar, solusinya seperti apa. Nah, baru deh kita cari berapakah penyelesaian X kuadrat ditambah 3X dikurangi 15 lebih dari 0. Lebih besar atau sama dengan 0. Bagaimana solusinya? Oke, supaya nilainya jadi benar. Maka solusinya adalah yang ini. Yang ini. Agar konjungsi bernilai benar, maka yang ini X kuadrat ditambah 3X dikurangi 15 lebih besar atau sama dengan 0 harus bernilai benar. Maka kita harus cari solusinya. Nah, solusinya adalah dengan cara, kalau ini pakai cara pemfaktoran. Oke. Jadi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15, lalu kita faktorkan X tambah 5 dikali X dikurangi 3. Oke. Kalau kita pindah ruaskan, X tambah 5 jadinya ini. Oke. X dikurangi 3, pindah ruas, jadinya seperti ini. Oke. Jadi, konjungsi bernilai benar, atau nilai P akan bernilai benar jika X-nya kurang lebih seperti ini. Ya. X kurang dari atau sama dengan lebih dari 5, atau X lebih dari sama dengan 3. Oke, Bapak khawatir ada yang tidak mengerti, jadi Bapak akan coba ulang lagi. Oke, Bapak akan coba ulang lagi.
Khawatir ada yang tidak mengerti. Oke, kita punya soal seperti ini. X kuadrat ditambah 3X dikurangi 15 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, Bapak, supaya... itu sebentar Bapak. Ya, Itu gimana? 3X nggak 2X ya Bapak? Ada yang salah ketik ya? Ini 3 Iya, ya? Bapak. Sorry, 2 Pak. ini 2 harusnya ya? Iya Pak. Oh iya, oke, makasih. Ya, ini di soalnya salah ya? Harusnya 2. Oke, Bapak ulangi lagi. Ini khawatir ada yang tidak mengerti. Jadi kan kita punya 2 pernyataan. Ya. Bapak hapus. Oke. Karena ini harus dipastikan paham di sini nih. Oke, Bapak hapus dulu. Nah, kita kan punya 2 pernyataan. Pernyataan yang ini 1 disimbolkan dengan huruf P. Pernyataan yang ini 1. 7 adalah bilangan prima Q. Yang Q itu sudah bisa dipastikan nilainya adalah benar. Oke, karena 7 adalah bilangan prima. Yang P supaya nilainya benar, oke, nilai ini nih, nilai apa? Konjungsinya, Bapak cek ke belakang ini supaya di reminder lagi. Supaya nilainya benar, maka Q-nya harus benar, P-nya harus benar juga. Nah, tadi kan Q udah ketahuan benar, berarti kita harus cari solusi. Yang P supaya jadi benar berapa sih X-nya gitu. Maka kita harus cari supaya nilai P bernilai benar, maka X-nya itu berapa gitu. X-nya berapa? Maka balik lagi ke soal yang ini. Oke. Untuk mencari solusinya berarti kita faktorkan. Oke. Ini Bapak ulang lagi. Nah, ini di sini X, di sini X ya, lebih dari atau sama dengan 0. Di sini plus, di sini negatif, berarti salah satunya ada yang positif, ada yang negatif. Bilangan berapakah? Kalau dijumlah hasilnya 3, berarti di sini 5, di sini 3, karena 5 ditambah negatif 3, di sini jadinya 2. Ini bukan 3 ya, 2 ya. Ini salah tadi, 2. Ya. Kalau dijumlah hasilnya 2, kalau dikalikan hasilnya negatif 15. Berarti angkanya adalah 5 dan negatif 3. Oke. Nah, X ditambah 5 sama dengan lebih dari, salah, bukan sama dengan. Nah, lebih dari 0 dan X dikurangi 3 lebih dari 0. Oke, next. X karena pindah ruas jadi negatif, maka tandanya berubah jadi kurang dari negatif 5. Ya, karena pindah ruas dia jadi negatif, maka tandanya berubah, bukan lebih dari, tapi jadinya kurang dari. Lalu yang sebelah sini, X pindah ruas jadi lebih dari 3. Gitu. Jadi, solusinya adalah pernyataan tadi di soal bisa bernilai benar jika X-nya sama dengan minus 5, kok sama dengan, kurang dari sama dengan, atau X-nya lebih dari sama dengan 3. Ini solusinya. Gitu ya. Ini juga nih. Jadi konjungsi akan bernilai benar untuk X kurang dari negatif 5 dan X lebih dari 3. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti diulang-ulang di rekaman. Yuk. Untuk plus minus itu nggak ngaruh ya, Kak? Apa? Nggak jelas? Gimana? Untuk plus minus nggak ada ngaruhnya gitu?
Plus minus yang mana? Itu yang X lebih kecil dari min 5 sama X lebih besar dari 3. Oh, nggak apa-apa. Itu selama dia bisa menghasilkan nilai yang benar ya nggak apa-apa. Mau plus mau minus. Oke, Bapak lanjut ke contoh selanjutnya. Klik. Oke, nah kalau tadi pernyataan-pernyataan itu dalam bentuk matematika atau dalam bentuk kalimat. Contoh, Bapak hapus dulu. Oke, Bapak hapus dulu. Ini pernyataan dalam bentuk kalimat matematika. Ini pernyataan dalam bentuk kalimat biasa, gitu ya. Kan ini disimbolkan P, ini disimbolkan Q. Nah, di contoh selanjutnya kita sudah nggak berbicara lagi apa isi kalimatnya, gitu ya. Tapi di contoh selanjutnya ini kita sudah langsung diberikan simbol seperti ini. Diberikan simbol seperti ini. Jadi kita udah nggak ngebahas apa sih P, isi pernyataan P apa gitu ya. Isi pernyataan Q itu apa gitu. Itu nggak dibahas. Kita langsung mendapatkan simbolnya saja gitu ya. Lalu dari simbol ini kira-kira nilai kebenarannya seperti apa gitu ya. Nilai kebenarannya. Nah, untuk mencari nilai kebenaran untuk kasus seperti ini, gitu ya, kita harus dibantu dengan sebuah tabel. Sebuah tabel, namanya adalah tabel kebenaran. Nah, jadi kita pertama pasti akan menuliskan proposisi dasarnya. Di sini ada P, ada Q, berarti kita tuliskan ada proposisi P, ada proposisi Q. Oke, jadi yang kita tuliskan yang ini dulu. Oke. Nah, di bawahnya ada B, ada S. Itu artinya benar atau salah gitu ya. B itu benar, S itu salah. Kalau bahasa Inggris nanti biasanya diganti ini jadi true, yang ini jadi false ya. True T, ini jadi F, false gitu ya. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, untuk tahu kita harus buat berapa baris ke sini. Ini kan ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Nah, untuk tahu berapa baris yang harus kita isi ke bawah, itu diperoleh dari 2 dikali banyaknya proposisi. N, gitu ya. N di situ adalah proposisi. Di sini kan proposisinya ada 2, P dan Q saja. Ya kan? P dan Q. Ini juga P kan sama aja, gitu ya. Karena hanya ada 2 proposisi, maka dia menjadi 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Maka kita akan mendapatkan, kita akan membuat 4 baris ke bawah. 1, gitu ya. 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi ada 4 baris ke bawah karena hanya ada 2 proposisi. Karena kalau misalkan di soalnya ada 3 proposisi, misalkan P, Q, R, gitu ya. Ada 3 proposisi, maka ke bawah itu kita akan mendapatkan 8 baris karena 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka kalau ada 3 proposisi seperti ini, kita menuliskannya P, Q, R, kita buat tabel, gitu ya. Ada berapa baris ke bawahnya? Ada 8 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya, di bawah, paling bawah. Oke. 8 di sini.
Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 baris. Kenapa 8 baris? Karena proposisinya ada 3. Ya, proposisinya 3. Yang ini, balik lagi ke sini, ini kenapa 4 baris? Karena proposisinya hanya ada 2. P dan Q saja. Oke. Next. Nah, apa yang kita tuliskan di dalam kolom? Oke. Yang kita tuliskan di dalam kolom di sini yang kita tuliskan adalah nilai kebenarannya yang berisi benar atau salah. Kita isikan dengan untuk kolom pertama kita isi masing-masing 50% untuk bernilai benar, lalu 50% untuk yang bernilai salah. Oke, ini kan ada 4 kolom, ya. Ada 4 kolom, berarti 2 bernilai benar, 1 lagi 2 bernilai salah. Gitu ya. Kalau ada 8 baris, seperti yang ini, karena ada 3 proposisi, berarti 50% berisi benar, 50% berisi salah. Berarti benar, ada 8 baris, 4 bernilai benar, salah berjumlah 4 juga. Gitu ya. Oke, sekarang masuk ke kolom kedua. Kolom yang kedua itu adalah selang-seling, berselang-seling. Kalau ini adalah ada 2 nih, benar-benar, maka di sini benarnya 1, salahnya 1. Selang-seling, benar 1, salah 1. Gitu. Selang-seling. Karena di sini benarnya ada 2, maka setengahnya benarnya 1, salahnya 1. Selang-seling. Coba cek yang ini lagi. Ini kan benarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Setengahnya itu adalah 2. Berarti di sini benarnya 2, salahnya 2. Selang-seling, benarnya 2, salahnya 2. Gitu. Lanjut. Di sini benarnya ada 2, maka di kolom ini benarnya 1, salahnya 1, benarnya 1, salahnya 1, selang-seling. Gitu. Sampai sini paham nggak? Ada yang bingung? Bingung angkat tangan. Yang bingung angkat tangan coba. Biar kelihatan dari sini. Ada yang bingung angkat tangan? Satu orang. Pak izin nanya boleh? Boleh ya, boleh. Kalau untuk penentuan benar salahnya itu teh bebas atau harus kayak yang tadi sama gitu Pak? Penentuan kayak gimananya? Yang tadi yang benar salahnya. Sebentar Bapak coba. Ini maksudnya yang ini bukan? Atau yang mananya? Benar Yang salah ini? Kan yang 50%-50%-nya Pak. Kan harus ada yang selang-seling gitu atau boleh bebas Pak? Oh, harus selang-seling. Oh, oke. Harus selang-seling. Oke, harus selang-seling. Oke. Makasih Pak. Oke, diulangi lagi ya. Oke. Ya, kita ulangi lagi. Ini proposisinya ada 2. Hanya ada 2, P dan Q. Oke. Taunya dari mana? Ya, taunya dari sini nih. Dari persoalannya. Dari persoalan ini kita lihat ternyata hanya ada P dan Q saja. Nah, karena hanya ada P dan Q saja, berarti otomatis proposisinya kan ada 2. Karena proposisinya ada 2, maka untuk mengetahui berapakah jumlah baris yang harus kita tulis ke bawah, itu adalah 2 dipangkatkan dengan banyaknya proposisi. Karena proposisinya ada 2, berarti hasilnya adalah 4. Maka akan ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Oke.
Oke, kolom pertama diisi oleh 50% benar. Kolom kedua 50% salah. Ya, kolom ketiga dan keempat itu diisi oleh 50% salah. Oke. Ini tadi Bapak juga sudah mencontohkan untuk kalau proposisinya ada 3. Yang ini. Oke. Karena ada 3 proposisi, maka kita harus buat 8 baris ke bawah. Lalu diisi oleh 50% benar dan 50% salah. Gitu. Back lagi ke sini, ke tabel yang ini. Karena di kolom pertama benar ada 2, ya, 1, 2, nah, jadi selang-selingnya 2, maka yang di kolom kedua selang-selingnya 1, benar 1, salah 1, benar 1, salah 1, selang-seling, ya, seperti itu. Oke, lanjut ya, Bapak lanjut. Supaya enak dilihat. Bentar, oke ini. Supaya enak dilihat, ini Bapak hapus semua. Nah, selanjutnya kita back dulu ke sini. Ke soalnya. Oke. Di soalnya kita memerlukan, jadi di soalnya itu kita lihat proposisi P dan Q-nya itu diapain, gitu. Diapakan proposisinya itu. Oh, ternyata proposisinya adalah dinegasikan, maka kita perlu negasinya, gitu. Paham ya? Jadi yang kita lihat kan tadi sampai sini. Selanjutnya kita cek di soalnya. Ini proposisinya tuh diapain? Oh, proposisinya adalah ada proposi yang dinegasikan. Ada proposi yang dinegasikan, maka kita tulis di sini negasi P. Oke, negasi P. Negasi P. P itu kan nilainya seperti ini. Nah, negasi P kan seperti ini. Berarti kan kalau dinegasikan, benar, dinegasikan jadinya adalah salah. Benar dinegasikan jadinya salah. Salah dinegasikan jadinya benar. Benar dinegasikan jadinya benar. Ingat, negasi itu kan kebalikan. Kebalikan. Kalau asalnya benar ya jadi salah. Asalnya salah ya jadi benar. Gitu. Ya. Oke, next. Setelah kita tahu apa itu? Ada proposisi yang dinegasikan. Oke, ada proposisi yang dinegasikan. Selanjutnya itu kan si negasi ini dikonjungsikan. Negasi P konjungsi Q. Udah kita tulis. Jadi kita sebetulnya mengurai satu-satu. Merunut satu-satu. Asalnya ini dulu. Ini dulu. Setelah itu lalu ke sini, segini. Next, berarti segini. Oke. Jadi nanti yang ketiga kurang lebih segini, sesuai dengan soalnya. Sesuai dengan soalnya. Oke. Nah, jadi dari soal yang seperti ini, itu kalau diurai, ada negasi P dulu, lalu ada negasi P dan Q, lalu ada seperti ini. Kalau diurai. Sampai sini paham? Oke, ini sangat pelan-pelan sekali soalnya kita belajarnya online gitu ya. Belajarnya online. Next. Tadi Bapak sudah kasih jawaban ya. Yang ini. Yang kelap-kelip ini. Yang kelap-kelip ini. Nah, kenapa ini bisa bernilai S? Karena dia kebalikan dari P. Kan ini kan negasi P. Kenapa dia bernilai S? Karena kebalikan dari B. Kenapa ini B? Karena kebalikan dari ini.
Kenapa ini B? Karena kebalikan dari ini. Oke. Paham ya? Karena kan dia negasi P. Next. Yuk. Kita beralih ke kolom selanjutnya. Kolom selanjutnya. Yang ini. Kolom yang ini kita isi. Negasi P dan negasi dan Q. Oke. Negasi P dan Q. Negasi P dan Q. Ingat, kalau apa itu konjungsi tadi, konjungsi di tabel kebenarannya gimana tadi? Tabel kebenarannya, Bapak B ke sini ya. Nih, di tabel kebenarannya nih. Di tabel kebenarannya. Jadi kalau dia bernilai benar dua-duanya, dia hasilnya akan benar. Ya. Kalau salah satunya bernilai salah, maka pasti hasilnya salah. Nih, cek ya. Kalau dua-duanya bernilai benar, maka hasilnya pasti benar. Kalau salah satunya aja salah, maka hasilnya akan salah semua. Gitu ya. Kita balik lagi ke sini, ke soal yang tadi. Nah. Oke. Nah, tadi udah sampai sini. Ini negasi P bernilai S. Q-nya bernilai B. S, B. Salah, benar. Berarti kira-kira di sini ada yang bisa jawab nggak? Ini S atau B di sini? S. S, Pak. S, Pak. Kenapa S? Karena salah satu proporsinya nilainya salah. Ya, di sini adalah S. Lanjut di sini. S, Pak. S juga, Pak. S di sini. B. 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 Di sini. S. S. Sip. Ya benar. Lanjut. Kita akan mengisi kolom yang sebelah sini. Kalau negasi P dan Q-nya, ya berarti yang ini ya. Berarti yang ini maksudnya. Dikonjungsikan lagi dengan P. Berarti yang ini. Ya, yang ujung sini. Ya. Dikonjungsikan lagi dengan P. Kira-kira hasilnya apa di sini? S, B. S. Ini udah ada S-nya, pasti S. Ini S. Kenapa S? Karena di sini B, di sini S. Ya. Ini S udah pasti S. Gitu. Maka hasil akhirnya adalah untuk tabel kebenarannya adalah salah, 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 salah. Oke. Jadi nilai kesimpulannya nantinya akan salah semua. Salah secara nilai logikanya ya. Kalau cara pengerjaannya tadi ya udah benar kayak gitu. Oke, jadi Bapak udah buat seperti ini. Oke, sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Lumayan ya, belajar logika tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bapak, saya mau nanya, Pak. Ya, boleh. Itu kan tadi proposisinya tuh ada 3, Pak. Itu contoh aja yang kanan ya, yang sebelah kanan. Iya. Terus kalau misalnya, ya tadi itu kan ada 2 dipangkatin jadi 3. Nah itu tuh misalnya 2 tuh dari mana ya, Pak? Apa udah rumusnya kayak gitu atau gimana, Pak? Ya, rumusnya udah kayak gitu. Oh, jadi untuk mencari berapa baris yang harus kita isi ke bawah, ini kan ada 1, 2, 3, 4 baris ya. Nah, kalau yang ini kan 8 baris nih. Nah, 8 baris, itu diperolehnya dari mana? Dari 2 pangkat banyaknya proposisi. Angka 2-nya dari mana? Ya memang rumusnya seperti ini. Oh iya, Pak. Pasti seperti itu. Next, pertanyaan yang lain. Bapak, saya mau nanya. Siapa itu? Ninda. Ninda, Pak.
Oh, Ninda. Yuk, kecil suaranya. Iya Pak, maaf Pak, mikrofonnya. Yang terakhir ini Pak, negasi P dan negasi I sama negasi P. Ini Negasi A. yang terakhirnya kenapa kok nilainya salah Pak? Kan ini P-nya ini bernilai benar S. Lalu yang di kolom ketiga baris terakhir ini nilainya juga S. Kenapa kok nggak hasilnya benar Pak? Oh, kan kalau konjungsi itu selama ada nilai S, hasilnya pasti S. Oh, iya. Makasih Pak. Back ke sini, lihat ya. Di sini untuk tabelnya, tabelnya dilihat aja di tabelnya. Oke. Di tabelnya, selama dia ada nilai S, maka hasilnya pasti S. Oke. Selama dia ada nilai S, pasti hasilnya S. Nah, ini S. Hasilnya pasti S. Ada S-nya, pasti S. Ada S-nya, pasti S. Kayak gitu. Ya. Next, pertanyaan yang lain ada? Adakah pertanyaan yang lain? Bisa ngikutin? Ada yang merasa kebingungan nggak? Coba Bapak lihat, ini nebak aja ya, karena kalau dari sini kelihatan tampang-tampang wajah-wajah bingung nih. Cuman konfirmasi aja. Lutfia Aulia. Lutfia, bingung nggak? Iya Pak, bingung. Udah kelihatan dari wajahnya itu di sini. Ya oke, bingung. Disampaikan kebingungannya ada di sebelah mananya? Ini Pak yang tinta merah Pak. Apa? Yang tinta merah Pak. Apa? Bapak nggak jelas? Di tinta merah Pak. Di tinta merah. Ini Pak yang bagian kanan. Oh iya. Oh iya. Oh itu yang sebelah kanan tuh yang ini berarti. Yang ini. Yang ini. Iya Pak. Oh. Ya ini kan ada ini sebagai contoh yang lain. Ini kalau ini contoh yang lain. Contoh yang lain tuh misalkan ada 3 proposisi, ada PQR. Berarti kan kita buat 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 karena n-nya kan 3 proposisi 1 2 3 gitu ya. Berarti kan ke bawah ada 8 tabel, ada 8 baris. Kolom pertama diisi 50% oleh benar, sisanya salah, 50% salah. Oke, ini kan selang-selingnya 4 benar 4 salah. Ini ya. 4 benar 4 salah. Oh iya. Lalu kolom kedua berarti kan diisi oleh, kalau tadi selang-selingnya 4 benar 4 salah, kalau sekarang diisinya oleh 2 benar 2 salah. 50%-nya dari tabel dari kolom pertama tadi. Gitu sih Lutfia ya. Jadi yang kanan tuh contoh lain gitu ya, contoh lain. Contoh lain kalau ada 3 proposisi. Oke, Bapak agak lanjutkan dulu. Oke, sekarang ada satu operasi lain ya. Tadi kita udah belajar tentang negasi. Kita juga sudah belajar tentang konjungsi. Negasi itu kalau dibahasakan itu artinya tidak,
atau bukan, ya. Kalau konjungsi ini kalau diartikan artinya adalah dan atau kata-kata yang setara. Dan yang setara dengan dan itu misalkan kata juga misalkan ya. Kata apa lagi ya? Pokoknya yang setara dengan kata dan. Nah, setelah negasi dan konjungsi ada yang baru ini namanya adalah disjungsi. Oke. Disjungsi merupakan pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata atau dan disimbolkan dengan huruf V. Ya. Negasi tadi seperti ini simbolnya, konjungsi seperti ini simbolnya, maka disjungsi seperti ini simbolnya. Oke. Nah, disjungsi merupakan kebalikan dari konjungsi. Oke. Disjungsi merupakan kebalikan dari disjungsi. Oke. Sebentar dulu, ini laptopnya habis baterainya sebentar. Oke. Jadi disjungsi merupakan kebalikan dari konjungsi. Pernyataan disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan yang terdapat di dalamnya bernilai salah. Jika satu saja bernilai benar, maka kesimpulan pernyataannya untuk disjungsi bernilai benar juga. Jadi ini kebalikan. Bapak masuk ke tabelnya saja. Ke tabelnya saja. Oke, sebelum ke tabel ada perbedaan dengan konjungsi. Jadi kalau disjungsi itu dibagi dua sebetulnya ya. Ada disjungsi inklusif, ada juga disjungsi eksklusif. Gitu ya. Ada disjungsi inklusif, ada disjungsi eksklusif. Nah, untuk dua pernyataan ini, inklusif dan eksklusif, ini Bapak nggak terlalu bahas dulu untuk sekarang, ya. Bapak nggak terlalu bahas dulu. Ini hanya sebagai informasi saja. Jadi nggak terlalu membahas tentang perbedaannya. Oke. Jadi Bapak langsung ke sini saja. Oke. Yang biasa kita gunakan itu adalah yang disjungsi eksklusif. Oke. Disjungsi eksklusif. Nanti di next pertemuan kita akan bedakan apa perbedaan disjungsi inklusif dan eksklusif. Nah, di disjungsi eksklusif ini kebalikan dari konjungsi tadi nih. Disjungsi itu kebalikan dari konjungsi. Lihat. Oh, sebentar ya. Disjungsi. Sebentar dulu. Oke. Sebentar dulu ya. Oke. Yang di tabel itu, yang di slide itu, oke, ini pantesan agak aneh ya. Yang di tabel, yang ada di slide, itu Bapak ada kesalahan ternyata ya. Salah memasukkan tabel nih kayaknya nih. Oke, ini Bapak harus koreksi nih. Ini Bapak salah memasukkan tabel, ini disjungsi eksklusif.
Oke, Bapak back dulu ke sini deh. Oke. Jadi Bapak tulis di sini aja tabelnya ya. Oke. Bapak tulis di sini aja tabelnya. Jadi untuk disjungsi kita sebut aja disjungsi aja dulu. Oke. P, Q, P atau I. Ini benar, benar, salah, salah. Ini benar, salah, benar, salah. Oke. Nah, ini dari sini aja dah. Pernyataan disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan yang terdapat di dalamnya bernilai salah. Jika kedua pernyataannya bernilai salah. Berarti ini nih, kalau yang baris keempat, kalau ini salah, ini salah, itu sisanya akan salah. Oke. Jika satu saja bernilai benar, maka hasilnya akan benar. Kurang lebih kayak gini harusnya tabelnya, yang tadi agak salah. Oke, ini tabelnya. Kalau yang tabel konjungsi gimana tadi? Konjungsi. Kalau konjungsi tadi kayak gini. Kalau konjungsi P, Q, P dan Q Oke. Kalau konjungsi benar-benar hasilnya benar, satu aja ada salah maka hasilnya akan salah. Kelihatan ya bedanya antara konjungsi dan disjungsi, bisa kelihatan ya. Jadi kalau disjungsi satu aja benar, maka hasilnya benar. Gitu ya. Kalau konjungsi satu aja salah, sisanya salah. Oke. Ini konjungsi, ini disjungsi. Oke, kelihatan. Kalau disjungsi B, 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 S. Kalau konjungsi B, S, S, S. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Ini dipas dulu. Oke. Kita lihat ke contoh-contohnya. Oke, diketahui pernyataan berikut. Saya rajin belajar. Saya lulus UN. Oke, tuliskan pernyataan majemuk dari dua pernyataan di atas yang mewakili lambang seperti ini. Berarti ini kita bisa sebutkan apa ya, dua pernyataan tersebut. Coba Bapak tanya Sofa. Coba Sofa. Dua pernyataan ini kalau dibahasakan jadinya seperti apa? Yang pertama yang ini dulu. Apa Sofa? Di unmute dulu. Nggak ada suaranya. Aska. Coba Aska aja. Ya, Pak. Yang nomor satu apa nih? Yang satu ini. Saya rajin belajar atau saya lulus UN. Oke. Yang kedua? Saya rajin belajar atau saya tidak lulus UN. Ya, betul. Oke. Betul, Aska. Oke, cukup. Makasih, Aska. Ya. Oke. Jadi,
Betul seperti yang tadi disampaikan. Yang pertama, saya rajin belajar atau saya lulus UN. Yang kedua, saya rajin belajar atau saya tidak lulus UN. Good. Nah, kan sekarang kita masuk ke soal yang lain. Soalnya, tentukan X agar kalimat PX atau Q untuk PX dan Q berikut ini menjadi disjungsi yang salah. Di mana PX-nya itu bernilai ini nih. Oke. Ini PX-nya, ini Q. Oke. Kan kita biasanya seperti yang ini ya. Kita biasanya seperti ini. P atau Q. Biasanya kan gitu. Nah, sekarang diubah bukan P tapi X gitu. Jadi kan bebas-bebas aja. Tadi yang Bapak sebutkan kan bebas-bebas aja. Mau P, mau Q, mau R, mau S, itu kan bebas. Nah, di soal yang ini bukan P, tapi PX. Gitu. Di mana PX-nya adalah ini. Oke. Dan Q-nya bernilai ini. Gitu. Nah, di sini gimana caranya agar disjungsinya salah? Nah, oke. Gimana caranya agar disjungsinya salah? Supaya disjungsi bernilai salah, maka kita lihat tabelnya. Nih, supaya disjungsi bernilai salah, maka pernyataan masing-masing pernyataannya harus bernilai salah juga. P-nya harus salah, Q-nya harus salah. Maka kita lihat di sini. Oke. Nah, gimana caranya agar P bernilai salah dan Q bernilai salah? Kita bahas. Ini penyelesaiannya. Oke. Jadi yang P X kuadrat, ini bukan X2 ya, X kuadrat dikurangi 16. Oke, lalu Q-nya adalah kuadrat bilangan ganjil adalah bilangan genap. Oke. Yang X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0, ini kan kalau diselesaikan kurang lebih jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. X dikurangi 4 dikalikan X ditambah 4 sama dengan 0. Akan diperoleh X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 4. Gitu. Nah, Bapak akan ulangi, khawatir ada yang bingung. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau kita punya soal seperti ini kan kita bisa pindah ruaskan. X kuadrat sama dengan, ini kan pindah ruas, negatif 16 jadinya 16. Lalu di sini ada kuadrat, berarti di akar. Akar 16. Akar 16 itu bisa positif 4 atau bisa negatif 4. Maka jawabannya X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 4. Gitu ya. Oke. Nah, itu untuk yang pernyataan PX. Yang PX, yang ini yang PX. Sekarang kita lihat yang Q. Yang Q. Yang Q, yang ini. Pernyataan Q yaitu kuadrat bilangan ganjil adalah bilangan genap. Oke. Benar atau salah? Bahwa bilangan ganjil kalau dikuadratkan akan menghasilkan bilangan genap. Gitu. Misalkan bilangan ganjil 3 dikuadratkan jadinya 9. Oh, ternyata ganjil juga. 5 dikuadratkan hasilnya 25. Oh, ternyata bilangan ganjil juga. Jadi kalau pernyataan kuadrat bilangan ganjil adalah bilangan genap, itu pernyataan yang salah. Oke. Yang salah. Nah, jadi agar disjungsi bernilai salah, maka haruslah nilai PX bernilai salah juga. Jadi kalau tadi solusinya adalah plus 4 negatif 4, supaya nilainya salah, maka X-nya
X-nya yang ini. Nggak boleh 4 dan nggak boleh negatif 4. Gitu. Nggak boleh 4 dan nggak boleh negatif 4. Oke. Supaya apa? Ya supaya nilainya salah. Gitu. Kan di sini yang diminta adalah disjungsinya harus bernilai salah. Kayak gitu. Gitu deh untuk disjungsi nih. Sekarang udah pukul 9.26 nih. Sepertinya waktunya cukup ya. Ada yang tidak mengerti? Bingung? Angkat tangan. Angkat tangan. Pak, saya Pak. Gitu. Yang nggak mengerti. Jadi kalau logika itu berpatokannya ke tabel aja, ke tabel kebenaran yang tadi, gitu ya. Ke tabel kebenaran. Kita lihat kalau P-nya benar, Q-nya salah, hasilnya apa? Atau kalau P-nya benar, Q-nya benar, hasilnya apa? Nah, yang terpenting adalah lihat prosesnya. Dia itu negasi, konjungsi, atau disjungsi, gitu ya. Disjungsi. Oke. Ini masih banyak slide-slide yang lain sebetulnya. Oke, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Slide-nya ini nanti Bapak akan taruh, silakan dipelajari di ini ya. Di pertemuan minggu depan di beberapa saat sebelum pertemuan itu tolong dibuka dulu aja. Berhenti merekam.